semua, bagaimana kabar hidup kalian? Pasti sangat membosankan. Kita selalu melakukan hal yang sama setiap harinya. Mungkin kita memang benar-benar terjebak dalam matrix, dan orang-orang yang tidak menyadarinya adalah NPC. Jadi saya tanya kepada Anda, apakah Anda NPC atau main character? Tidak ada yang ingin mencoba mengubah ini semua. Salah satu teman kita, Ridoy, mungkin telah keluar dari matrix ini. Kita masih tertinggal di sistem yang seperti endless loop. Apakah selama ini yang telah kita lakukan, walaupun seproduktif mungkin, yang didapat hanya 1% perubahan? Benar seperti di dalam buku Atomic Habits yang ditulis oleh James Clear, kalau 1% saja sudah cukup untuk mengubah perubahan. Tetapi itu dapat dilihat saat sudah 3 bulan kemudian baru terlihat perubahan itu. Saya ingin mengubahnya secepat mungkin. Kalau dikalkulasikan ini, itu pun juga kalau bisa 1% itu udah habis-habisan produktifnya yang saya rasa. Atau yang kita anggap produktif itu cuma cara yang sudah tidak relevan lagi. Mungkin ada cara lain. Kita jangan menganggap semua hal itu adalah equal, sama. Banyak hal yang beda-beda gitu. Contoh berteman dengan Sora atau berteman dengan Elon Musk kan beda jauh value-nya. Ya kalau dibilang kita mesti pilih-pilih, termasuk mengkalkulasikan apa kegiatan kita, apa self improvement kita. Saya ngerasa common sense-nya, apakah hidup ini seperti ini terus atau hari yang ngerasa lebih cepat. Maksudnya berapa saat aja dari pagi langsung bisa ke sore, ngerasa sekejap lah gitu. Kalau menurut psikologisnya itu karena tidak diisi hal-hal yang bermakna. Kayak waktu kecil kita ngerasa momennya itu sangat lama gitu, karena saat itu kita mempelajari banyak hal waktu kecil. Beda sama kehidupan dewasa, udah lulus kuliah, gak ada belajar lagi, yang ngikutin kerjaan itu terus, yang penting dapat duit. Dan karena itu passion kita tertahan. Maunya sih cara ngubahnya ini adalah kerjasama. Semua orang berpikiran kayak gini biar terjadi revolusi atau perubahan yang benar-benar signifikan gitu. Tapi masalahnya orang-orang di sekitar gak ngerasa gitu, betah aja gitu, lakuin lebih dari 2 tahun atau lebih gitu, lagi gitu terus dilakuin. Banyaklah kasusnya. Itu kan cuma cara aja kan. Di cara itu bisa diubah dengan pengetahuan baru. Makanya aku bilang self improvement yang paling bagus ya baca buku mungkin, atau nambah ilmu lah. Dan karena sistem sekolah kita dulu itu, kita ngerasa belajar itu ada suatu yang kegiatan tidak menyenangkan, menakutkan. Jadi belajar itu seakan-akan terpaksa. Tapi kalau kita belajar secara kehendak bebas kita bisa mempelajari hal yang kita suka. Atau bahas time travel. Kalau di sekolah kan anggap topik yang tidak berguna gitu. Tapi ya kalau kita suka ya pelajari aja gitu. Ya sebenarnya sih mesti dikalkulasikan. Nih bahas ngaco aja. Panca, Bang Rival, Bang Amet, Ridoy, Dio kan dulu pernah punya project buat game gitu kan. Cuma karena pada sibuk jadi vakum. Kalau pingin cepet sih mesti dikalkulasikan. Saya pingin menjadari kalian kalau bahwa mengkalkulasikan itu penting. Kalau di dalam board itu anggaplah kalau jika butuh waktu bisa selesai dalam 1 tahun gitu, satu orang yang bisa dijangkau, satu orang yang seumuran gitu. Cuma bisa mempunyai kegunaan 1%. Jadi ya ikut project itu mesti 100 orang jika ingin selesainya 1 tahun. Anggap kayak gitu, nanti kalian kalkulasikan aja sendiri. Tapi memang sih manusia sekarang kegunaannya emang gak lebih dari 5% lah. Manusia cuma alat. Kan ada quote gitu kan, yang life is hard, it's harder if you're stupid. Hidup itu susah dan lebih susah kalau Anda bodoh. Saya atau kita rasa hidup kita susah kan, berarti kita harus mengakui kita bodoh. Jadi yang mesti kita lakukan adalah menjadi pintar. Yang pasti jadi pintar adalah belajar atau minum suplemen otak dari Profit. Ya kalau belajar itu kan yang paling full pure itu kan emang baca buku gitu. Cuma baca buku ini kan berarti kita harus juga dengar audiobook gitu sambil tidur atau sambil main game. Emang sih manusia sekarang kita gitu udah addicted lah sama entertainment, sama hiburan. Kalau gitu terpaksa lah hiburan dan produktivitas itu mesti dia gabungin. Contoh saat dengar musik, tubuh ini gak boleh tiduran, gak boleh rebahan, harus kerja lah atau baca buku atau menjadi soal fisika, terus novel. Dan jika melakukan kegiatan yang santuy-santuy, rebahan, tidur sambil dengar audiobook atau podcast yang bermakna lagi, pas sambil main game. Ini game pun juga karena zaman sekarang terlalu banyak hiburan, TikTok, sosmed apa, game ini masih terbilang kegiatan yang lumayan produktif dibandingkan nge-scroll TikTok atau nge-scroll Instagram. Itu benar-benar buang-buang waktu. Jadi aneh aja kalau orang-orang sosmed itu pada ngejar orang lain main game ini membuang waktu, padahal mereka lebih buang-buang waktu gitu. Ya bukan salah sosmednya sih, karena penggunanya itu lagi posting-posting yang toxic lah, yang gak penting.
Ya jadi gitulah, kalau nggak bisa pure produktif ya jangan pure mas-masan. Dan kegiatan produktif tertinggi itu saya bilang membuat karya. Karyanya tanda petik, salah apalah ini karya atau enggak gitu. Yang sering bacot atau yang jangan doyan bacot kan, daripada kita ngebacot di grup jadikan konten gitu kebacotannya, tertulis, terekam, apalah. Apakah kita masih punyai masa depan? Jika masa depan itu ada, kita inginkan itu sekarang. If there's a future, we want it now. Salam perselisihan.